warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini akan dijelaskan peran, tugas, dan fungsi masing-masing anggota kelompok di ruang anggrek kelompok 1. Selamat menyaksikan. Saya Sri Wahyuni sebagai Kepala Ruangan Anggrek. Adapun tugas dan fungsi saya, yang pertama melakukan perencanaan, yaitu mengatur seluruh penugasan serta jadwal setiap anggota tim. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur dan mengendalikan logistik ruangan, mengidentifikasi masalah dan penanganannya. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memberi arahan mengenai tugas dan melibatkan seluruh anggota tim. Yang keempat, pengawasan, yaitu mengawasi serta berkomunikasi langsung dengan setiap anggota tim. Saya Mulyana Anwar sebagai tata usaha. Tugas dan fungsi saya yang pertama melakukan pencatatan data lengkap, misalnya data masuk, pulang maupun meninggal. Yang kedua, melaksanakan pengiriman laporan harian. Yang ketiga, membantu pembuatan data kepegawaian. Yang keempat, membuat perincian. Fungsinya sebagai wakil ketua 1, di mana tugas saya yang pertama operan pasien, yang kedua mewakili kepala ruangan, yang ketiga membantu membimbing siswa ataupun mahasiswa, yang keempat melaksanakan program latihan atau prosedur, yang kelima membantu bawahan dalam menghadapi masalah dinas ataupun pribadi, yang keenam menumbuhkan serta mempertahankan semangat kerja bagi karyawan, yang ketujuh mengawasi dan membantu kelancaran pelaksanaan program medik, yang kedelapan membuat dan melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien, yang kesembilan meneliti renpra dan catatan perawatan pasien, yang kesepuluh mengawasi dan meneliti pemberian obat-obatan dan makanan, yang ke-11 bertanggung jawab dan membuat laporan pelaksanaan survei delit, yang ke-12 menciptakan disiplin kerja bagi karyawan dan iklim kerjasama yang baik, yang ke-13 mengembangkan potensi profesional diri sendiri ataupun bawahan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya, saya Rahmawati sebagai Wakil Ketua 2. Tugasnya yaitu yang pertama, melakukan operan pasien, yang kedua, mewakili karu atau mewakili rapat, yang ketiga, membantu mencatat dan melaporkan tindakan atau reaksi pasien pada catatan perawat, membimbing dan menghadapi bawaan dalam pekerjaan atau pribadi, administrasi pengolahan dan obat-obatan, dan membuat dan melaporkan asuhan keperawatan, membuat perencanaan, pengadaan sarana, menulis sarana dan obat-obatan, melaporkan kerusakan alat sarana, menciptakan kerja bagi karyawan, menciptakan iklim kerjasama, mengatur cuti dan daftar dinas, dan pembinaan karyawan. Kenalkan, saya Ilmi Liniah. Di sini saya sebagai ketua tim A. Nah, setiap ketua tim mempunyai tugas, yaitu yang pertama bertanggung jawab untuk mengelola semua asken pasien, mulai dari pasien datang sampai dengan pasien pulang. Kemudian ketua tim juga bertanggung jawab pada semua anggota tim untuk mengadakan serah terima tugas selama pergantian dinas. Nah, terkhusus untuk tim A itu berfokus pada pergantian tugas untuk shift pagi. Saya Dina Sari, peran saya sebagai ketua tim B. Ketua tim tugasnya bertanggung jawab dalam mengelola asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien pulang. Kemudian tugas lain dari ketua tim itu sendiri yaitu penanggung jawab pada semua anggota tim untuk mengadakan serah terima tugas setiap pergantian dinas. Nah, ketua tim B ini difokuskan pada serah terima tugas shift sore pada pukul 2 siang hingga 9 malam. Saya Rina Nur Insani, ketua tim C. Tugas saya di sini bertanggung jawab mengelola aske pasien mulai dari pasien masuk sampai pulang, dan penanggung jawab semua anggota tim untuk melakukan serah terima tugas pada pergantian shift atau dinas. Di sini ketua tim C berfokus pada serah terima tugas pada shift malam. Saya sebagai perawat pelaksana. Adapun tugas saya yaitu yang pertama, membantu karu dalam penatalaksanaan ruangan secara administratif. Yang kedua, mempersiapkan pasien untuk tindakan perawatan, pengobatan, serta diagnosis. Yang ketiga yaitu membantu pasien dalam mempertahankan keseimbangan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang keempat yaitu membantu pasien dalam menolong dirinya sendiri sesuai kemampuan. Yang kelima
tugas dari fungsi perawat pelaksana yaitu menciptakan dan memelihara hubungan baik antara perawat, pasien, keluarga, dokter, dan tim kesehatan lain. Kedua, melaksanakan tugas dinas pagi, sore, malam, dan hari libur. Ketiga, menciptakan dan memelihara kebersihan dan keamanan. Keempat, memberikan PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit. Saya di sini bertugas sebagai perawat pelaksana. Adapun tugas saya yang pertama yaitu mendampingi dokter VCT dan mencatat program. Kemudian yang kedua ikut menunjang program rumah sakit pendidikan, dan yang ketiga menghadiri pertemuan ilmiah. Yang keempat melaporkan keadaan. Selanjutnya akan dipaparkan bagaimana model perawatan profesional yang digunakan di ruang inap, teori keperawatan, serta strategi manajemen konflik yang digunakan ketika menghadapi permasalahan di dalam satu kelompok, dan menjelaskan studi kasus manajemen konflik serta pemecahan masalah yang dilakukan. Silakan menyaksikan. 1. Metode pemberian asuhan keperawatan. Terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode kasus. Metode ini memberikan asuhan keperawatan berdasarkan rasio satu perawat kepada seorang klien secara total. Yang kedua, metode fungsional. Metode ini penugasan yang menekankan pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Yang ketiga, metode tim, yaitu sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada sekelompok klien. Yang keempat, metode primer. Satu tenaga keperawatan memberikan pelayanan kepada satu klien secara total. Model praktik keperawatan profesional yang akan digunakan di kelompok kami yaitu model tim. Mengapa? Karena seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan untuk sekelompok klien melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Model tim ini meyakini bahwa setiap staf mempunyai kontribusi dalam melaksanakan dan melakukan asuhan keperawatan guna untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu teori kepemimpinan yang digunakan dalam mengelola ruang rawat inap. Seperti yang kita ketahui, ada banyak teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori bakat. Teori ini menekankan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang kedua ada teori perilaku. Nah, teori ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana manajer melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada teori kontemporer. Teori ini menekankan pada empat komponen dalam pengelolaan. Yang pertama ada manajer, yang kedua staf, yang ketiga pekerjaan dan lingkungan. Yang keempat ada teori kontingensi dan situasional. Teori ini menekankan bahwa manajer yang efektif adalah manajer yang bisa mengkombinasi ketiga faktor. Yang pertama faktor bawaan, faktor perilaku, serta faktor situasi. Serta yang kelima ada teori interaktif. Nah, teori ini menekankan bahwa staf atau pegawai adalah manusia sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan sekitarnya dan berkembang secara dinamis. Nah, dari beberapa teori tersebut, kami memilih teori kontingensi dan situasional karena teori tersebut lebih menekankan kepada manajer yang efektif adalah manajer yang bisa menjalankan tugasnya dengan mengkombinasi tiga unsur, yaitu unsur bawaan, unsur perilaku, serta unsur situasi. Serta gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis diperlukan oleh manajer untuk menjalankan tugasnya. Menurut Fiedler, hubungan antara kelompok, manajer, dan pegawai merupakan unsur yang penting dalam menilai sebagai manajer yang baik. Dalam sebuah kelompok, perlu adanya komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Kompetisi antara kelompok dapat dikurangi, serta komunikasi serta kebersamaan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, manajemen konflik. Menurut Wartina pada tahun 2015, ada beberapa pendekatan sebagai strategi dalam mengelola konflik. Yang pertama, menghindari. Pendekatan ini merupakan pendekatan kalah atau biasa disebut dengan loss approach, di mana kedua belah pihak yang terlibat konflik masing-masing hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. B.
menyesuaikan atau accommodating. Pendekatan terhadap konflik menyesuaikan merupakan pendekatan kalah menang. Pendekatan ini terlibat konflik melepaskan dan mengesampingkan hal yang diinginkan, sehingga mencari solusi dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan yang diperoleh. C. Kompromi atau kompromisi. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah, karena adanya penyelesaian konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik yang sama-sama memuaskan. Pengelolaan konflik ini, masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan cara mengalahkan pihak lain. Yang bagian E itu berkolaborasi. Di sini pengelolaan konfliknya dengan cara bekerja sama dan mencari solusi bersama dan tetap menghargai kepentingan masing-masing. Dan di sini juga semua pihak menang. Adapun strategi manajemen konflik yang digunakan saat menghadapi masalah dalam kelompok kami yaitu accommodating atau menyesuaikan, karena setiap anggota kelompok dalam kelompok kami itu mampu atau mau mengumpulkan serta mengakomodasi pendapat-pendapat dan kepentingan pihak yang terlibat konflik. Kemudian kami mencari jalan keluar atau solusi dengan tetap mengutamakan pihak lain atas dasar masukan-masukan manajemen konflik dan strategi pemecahan masalah. Adapun kasusnya yaitu perawat X sebelumnya bertugas pada ruang perawatan anak, kemudian dia dipindahkan dan diberikan tugas untuk mengelola ruangan bersalin. Nah, perawat X ini tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan karena menurutnya ia tidak menguasai asuhan keperawatan pada bayi yang baru lahir. Nah, sehingga perawat X ini mengajukan keberatan. Namun, sebagai kepala ruangan, Anda melihat bahwa perawat X ini adalah perawat yang kompeten dalam melakukan dan Identifikasi, mengelola perasaan. Hindari respon emosional sebab setiap orang mempunyai respon yang berbeda terhadap kata, ekspresi, dan tindakan. Yang ketiga, intervensi. 1. Tidak terjadinya pemindahan perawat X dan mencari pengganti perawat X yang lebih paham mengenai ruang bersalin. Yang kedua, metode penyelesaian konflik yang digunakan yaitu kompromi atau negosiasi. Suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Penyelesaian strategi ini sering diartikan sebagai lose-lose situasi. Kedua pihak yang terlibat saling menyerah dan menyepakati hal yang telah dibuat. Di dalam manajemen keperawatan, strategi ini sering digunakan oleh middle dan top manajer keperawatan. Yang kedua, analisis dan mematikan isu yang berkembang. Perawat X tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak menguasai bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang ketiga, mengusung tujuan. Dengan tidak memindahkan perawat X ke ruangan bersalin agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan asuhan keperawatan dengan mencari perawat yang lebih kompeten. Dari penjelasan dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.